Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membantu adik-adik yang duduk di kelas 5 untuk membahas buku Bupena tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu sekarang di halaman 26. Bagi adik-adik yang sudah memegang buku, silakan dibuka bukunya halaman 26. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk membahas latihan soal subtema 1 yang dimulai dari IPA. Saya baca dulu. Oh ya, sebelum kita membahas dan yang ada di halaman 26, bahwasanya untuk kelas 4, 5, 6 ini biasanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pendapat ya adik-adik. Jadi kemungkinan jawaban berbeda itu ada, jadi mohon dimaklumi. Kemudian langsung aja kita ke IPA nomor 1. Alat gerak yang dimiliki oleh lumba-lumba adalah jawabannya B, sirip. Nomor 2, fungsi kaki katak saat berada di air adalah untuk jawabnya C, berenang. Kalau di darat baru melompat ya adik ya. Jadi jawabnya C, berenang. Nomor 3, contoh hewan mamalia yang menggunakan sirip untuk berenang adalah jawabnya ikan paus. Mamalia soalnya adik-adik. Semua kebanyakan menggunakan sirip, tapi yang mamalia adalah ikan paus. Mamalia itu hewan melahirkan adik-adik. Oke, nomor 4 ada A, siput, B, katak itu ya. Apa perbedaan alat gerak dari kedua hewan tersebut? Jawabannya sudah saya taruh di sini. Siput bergerak menggunakan otot perut, sedangkan katak bergerak menggunakan kaki. Silakan di pause atau di stop jika saya membacanya terlalu cepat. Baru disalin, stop dulu. Nomor 5, tuliskan 3 hewan vertebrata yang memiliki alat gerak yang sama seperti A, kupu-kupu, B, laba-laba. Yang sama seperti kupu-kupu dengan sayap yaitu elang, kelelawar, burung dara, nyamuk, belalang, dan lain-lain. Sementara yang B yang sama dengan laba-laba yaitu menggunakan kaki, yaitu katak, kuda, kucing, apalagi semut ya. Kemudian kita ke bahasa Indonesia nomor 1. Ide pokok teks biasanya dapat ditemukan dalam kalimat. Jawabannya adalah D, utama. Nomor 2, sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat C, penjelas. Nomor 3, ide pokok teks merupakan, jawabnya adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Selanjutnya, informasi yang disajikan dalam kalimat penjelas berupa, jawabnya adalah informasi tambahan. Nomor 5, sebelum kita menjawab pertanyaannya, silakan adik-adik baca dulu teks yang berwarna abu-abu ini yang berjudul Tarantula. Gak ada judulnya ya adik-adik ya. Ini langsung ya, tarantula merupakan salah satu jenis laba-laba raksasa. Setelah dibaca, kita langsung aja tuliskan ide pokok dari tiap-tiap paragraf di atas. Saya sudah simpulkan di sini untuk paragraf pertama. Ide pokoknya adalah tarantula merupakan jenis laba-laba raksasa. Kemudian paragraf kedua, cara gerak tarantula. Paragraf ketiga adalah habitat tarantula. Kemudian kita ke SBDP nomor 1. Cerita bergambar yang bertekanan pada gerak dan ditampilkan melalui urutan gambar adalah pengertian dari jawabnya adalah C, komik. Kemudian perhatikan gambar berikut. Ragam ilustrasi yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah komik. Jawabnya komik. Nomor 3, langkah selanjutnya setelah kita menggambar adalah jawabnya mewarnai gambar agar lebih menarik. Nomor 4, apa saja ragam ilustrasi? Jawabnya adalah gambar realis, karikatur, kartun, gambar dekoratif, dan komik. Sedangkan nomor 5, mewarnai dapat menggunakan krayon maupun pensil warna. Tuliskan kelebihan dan kekurangan kedua alat warna tersebut. Krayon, kelebihannya menghasilkan warna yang bagus dan tajam, memiliki banyak pilihan warna. Kekurangannya, tadi kelebihannya ya adik-adik ya, kekurangannya ketika digunakan membuat tangan kotor, sulit digunakan untuk mewarnai bagian gambar yang kecil. Sedangkan pensil warna, kelebihannya adalah ketika dipakai tidak membuat tangan jadi kotor, dapat digunakan untuk mewarnai gambar benda-benda kecil, dan tidak mudah patah.
Sedangkan kekurangannya adalah hasil warna kurang jelas dan kurang tajam. Sekarang kita menuju ke PPKN nomor 1. Memilih ketua RT dengan kesepakatan bersama merupakan contoh penerapan Pancasila yang sesuai dengan sila yang berbunyi. Memilih ketua RT berarti sila keempat adik-adik, berarti jawabannya adalah D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 2, contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di masyarakat adalah jawabannya. Ini salah satu contohnya adalah menghormati dan tidak mengganggu umat beragama lain saat beribadah. Sekarang nomor 3. Di situ ada gambar sedang melakukan gotong royong membangun rumah itu ya adik-adik ya. Apakah kegiatan pada gambar di atas termasuk gotong royong? Apa manfaat yang didapat dari kegiatan tersebut? Jawabannya adalah ini ada ya, gotong royong. Manfaatnya adalah pekerjaan jadi cepat selesai, terasa ringan, dan dapat mempererat persatuan. Kemudian nomor 4. Termasuk ke dalam penerapan sila keberapakah dalam Pancasila gotong royong saat melakukan kerja bakti di lingkungan rumah? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya ini adik-adik. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat mempererat persatuan sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nomor 5, Dedi dan ayahnya akan memberikan bantuan berupa sembako kepada korban banjir. Apakah sikap Dedi dan ayahnya sesuai Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah ya, memberi bantuan kepada korban banjir atau orang lain termasuk sikap yang baik yang mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sekarang kita menuju ke IPS. Batas wilayah Indonesia yang ditunjukkan oleh huruf X. Jawabannya adalah C, yaitu Samudra Hindia. Kemudian di baliknya nomor 2, perhatikan nama-nama gunung yang ada di Indonesia berikut. 1. Gunung Merapi, Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, Gunung Lawu. Gunung yang berada di Pulau Sumatera ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Jawabnya adalah C, yaitu nomor 2, 3, dan 4, yaitu Gunung Kerinci, Gunung Leuser, dan Gunung Dempo. Gunung Kerinci ada di Sumatera Barat, kemudian Gunung Leuser ada di Aceh, dan Gunung Dempo ada di Sumatera Selatan. Keterangannya seperti itu. Nomor 3, pulau di Indonesia yang bagian utaranya berbatasan dengan Filipina adalah, jawabannya adalah Pulau Miangas atau Pulau Sulawesi yang ada di Sulawesi. Pulau besarnya adalah Sulawesi, pulau kecilnya adalah Pulau Miangas. Jadi jawabannya Pulau Miangas, Sulawesi. Kemudian perhatikan gambar pulau berikut ini, itu Pulau Sulawesi ya adik-adik ya. Salah satu teluk yang terdapat di pulau tersebut adalah teluk di Sulawesi itu banyak. Salah satu atau salah dua atau tiga bahkan saya sebutkan di sini, ada Teluk Tomini, ada Teluk Tolo, dan ada Teluk Bone. Silakan adik-adik pilih yang mana suka. Nomor 5, gambarlah peta Kepulauan Maluku. Silakan adik-adik gambar secara mandiri ya adik-adik Kepulauan Maluku. Kemudian dan Papua. Ada 2 pulau yang harus adik-adik gambar. Silakan melihat dari peta. Lalu tuliskan perbatasan wilayah pada bagian utara, selatan, barat, dan timur. Nah, sedangkan perbatasannya itu saya sudah simpulkan di sini. Untuk Maluku bagian utara Laut Seram, selatan Laut Arafuru, barat Laut Sulawesi, dan timur Laut Jayapura. Kemudian untuk Papua bagian utara Samudra Pasifik, bagian selatan Laut Arafura dan Australia, sedangkan barat Kepulauan Maluku dan timur Papua Nugini. Silakan di stop dan disalin adik-adik. Saya rasa itu aja adik-adik pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya ya adik-adik. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe dan di like atau komen. Kemudian di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk membahas dan mengisi buku Bu Pena jilid 5A tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Terima kasih dan sampai jumpa.